ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Kita semua pasti dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Yuk yang sudah siap buat beribadah, kita boleh nggak main-main lagi. Kita boleh ambil posisi yang paling nyaman. Kita tutup mata kita. Kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini, kami boleh ibadah lagi. Tuhan, hari ini kami mau memuji, melompat buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati ya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang sudah siap beribadah sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Amin. Yang percaya kalau kita pemenang karena Tuhan Yesus, mari sama-sama bertepuk tangan. Amin. Sama-sama katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam apa? Ku menang, injek setannya. Haleluya, angkat tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Mari sama-sama katakan. Ku menang bersama siapa? Ku menang. Yes. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Angkat tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Apa? Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang masih semangat sama-sama katakan yes. Yuk mari kita sama-sama lebih memuji lebih lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama tepuk tangannya dong. Kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah gunung batu keselamatan kita. Amin. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan permasmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan apa? Dalam kebenaran dan kota apa? Kekanan
masih bersemangat boleh bilang haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Semua masih semangat, kakak percaya kita semua masih semangat. Tapi semangatnya kita simpan buat minggu depan. Kita sekarang semangat mau nyembah Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk mari kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengar isi hati-Mu Tuhan, kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan ku
Lagu ini mengatakan ketika kita berseru, Tuhan yang halau semua musuh kita. Musuh itu apa sih adik-adik? Katakan ku percaya. Musuh itu apa sih adik-adik? Musuh itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu yang bukan datangnya dari Tuhan. Katakan ku percaya Tuhan yang halau. Yuk tetap bangkit berdiri. Ambil waktu sebentar. Kau boleh bahasa roh, kau boleh nyanyikan pujian ini kembali. Melodi terus main di belakang. Naikkan ucapan syukur adik-adik. Pagi hari ini, yuk 2 menit aja. Kita serius ya. Ikutin Kareman, angkat tangannya. Waktu ku berseru, kau halau semua musuh. Allah di pihakku.
adalah gunung batu kami. Haleluya. Beri tepuk tangan adik-adik. Beri tepuk tangan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yuk, kita berdoa bersama-sama yuk. Adik-adik, papa mama, mbak suster, atau siapapun kamu yang lagi ngikutin ibadah pagi hari ini. Yuk, dengan segala kerendahan hati, Kak Raymond undang, yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Tuhan, kami tahu Tuhan hadir di tempat ini. Gak hanya di sini Tuhan, tapi kami tahu dimanapun orang-orang yang mengikuti ibadah online ini dapat turut merasakan hadirat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi ya tanah hati kami. Yuk adik-adik pegang hatinya. Tuhan urapi ya hati kami. Biarlah benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berbuah, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang udah siap untuk dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Raymond di hari Minggu ini. Kamu apa kabarnya? Udah lama ya gak ketemu Kak Raymond. Kakak juga kangen. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Dan nanti kita bisa ketemu lagi di gedung gereja. Yeay! Nah, apa kabarnya? Kakak harap kamu dalam keadaan yang good, sehat, luar biasa di dalam Tuhan. Nah, adik-adik siapa yang udah siap untuk dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, itu kenapa tuh? Iya kamu. Masih buka pintu kulkas, masih ngambil makanan, masih ngunyah-ngunyah. Terus ada yang duduknya gak kayak prajurit Tuhan nih. Ada yang duduknya miring-miring, ada yang duduknya setengah guling. Yuk duduk yang benar. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kak Raymond janji gak lama-lama biar kita bisa kerjain yang lain. Tapi hari ini Kak Raymond minta denger firmannya serius. Karena nanti ada pesan yang penting yang Tuhan mau sampein buat adik-adik, buat papa mama, buat mbak suster, buat siapa aja kamu yang lagi ikutin ibadah online ini. Nah adik-adik, tahun 2021 adalah the year of integrity. Kak Raymond gak akan bosan untuk mengingatkan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Kak Raymond, tahun integritas itu apa ya? Tahun integritas itu apa sih artinya? Nih, Kak Raymond kasih tahu lagi. Nih, tahun integritas itu ada 4 gambar nih. Yang pertama kita buka satu-satu. Apa yang ada di dalam hati kita, lalu apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang berikutnya, apa yang ada di kata-kata, apa yang kita katakan, apa yang ada di mulut bibir kita. Sama yang terakhir apa Kak?
sama apa yang kita lakukan. Bawahnya tulisannya apa itu yang di bawah? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Yes, integritas artinya adalah apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati, apa yang kita pikirkan, lalu apa yang kita ucapkan atau kita perkatakan. Sekarang juga ada handphone, apa yang kita ketik. Lalu apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Kak, dasar ayatnya di mana? Kakak kasih lihat lagi, nggak apa-apa, udah kakak siapin. Ini, 1 Timotius 4 ayat 12, kakak bacain. Jangan seorang pun menganggap engkau, ya kamu, ya semua, kamu yang lagi nonton ini, yang lagi ikutin ibadah ini. Jangan seorang pun menganggap adik-adik rendah karena adik-adikmu muda. Kak, tapi ini aku nih masih kecil. Enggak. Firman Tuhan katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paham adik-adik? Jadi sekali lagi ya, integritas artinya adalah apa yang ada di dalam hati, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan atau kita ketik. Lalu apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Udah hafal? Nanti dihafalin. Oke, nah memulai cerita hari ini seperti janji Kak Raymond gak akan lama. Kak Raymond akan bikin hari ini seru banget. Dimulai dari video. Yeay! Belum mulai Kak, udah video? Yes, gak apa-apa. Kita nonton video dulu. Udah siap? Adik-adik udah siap? Yang udah siap langsung duduk. Nggak main-main lagi, nggak senggol-senggol temennya. Yuk kita sama-sama saksikan video yang pertama. Stories of the Bible. Jehoshaphat. This is Jehoshaphat. Oh, hello. Who was one of the kings of Judah. He was a good king. Yeah. Who strengthened Judah. Hey, Jehoshaphat. And he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah, though. Huh. And one day, messengers came to Jehoshaphat Hey, Jehoshaphat. and said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah. Oh, no. Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Hey, everyone. Hey. He told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. This is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Udah mau masuk medan perang Jehoshaphat ya said to adik-adik them, ya.
Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Jehoshaphat sent the singers to Kita lihat walk ahead of the kira-kira army, and they praised Raja God Yosafat as they ini led menang the atau army. enggak ya? At the very moment they started praising God, God caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, Wow. the enemy was defeated and not a single one of them had escaped. The army of Judah went and gathered the valuables from the valley, and there was so much that it took them 3 days to collect it all. They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem praising God who had defeated the armies of their enemies, and the kingdom of Judah was at peace. Oke, jadi adik-adik udah lihat video yang pertama, seru kan? Hari ini Kak Remon akan cerita Raja Yosafat seperti yang tadi adik-adik udah lihat di dalam video. Secara cepat, singkat, dan padat akan Kak Remon sampein cerita apa sih Yosafat ini. Nah, adik-adik dari tadi kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita terus katakan bahwa ku menang, lalu kita katakan jangan takut, kita katakan Tuhan ada di pihak kita terus perkataan gitu. Nah, hari ini cerita tentang Raja Yosafat, Kak Remon akan sampaikan beberapa poin penting yang harus kita ingat dari cerita ini. Nah adik-adik, lihat ini tadi di dalam video juga udah ada, Kak Remon secara cepat aja. Jadi Raja Yosafat ini didatengin sama pembawa kabar. Katanya, raja-raja, ada 3 bangsa besar yang lagi menuju kemari untuk menyerang kita. Bukan 1 adik-adik, tapi 3. 3 itu siapa aja sih? Kita lihat. Ada namanya bangsa Amon, ada bangsa Moab, dan ada bangsa Edom. Adik-adik lihat kalau Kak Remon di peta itu, petanya besar sekali. Lalu ada 3 bangsa yang artinya orangnya banyak banget. Dan mereka itu bukan bersiap-siap adik-adik. Tetapi mereka sudah berjalan menuju Yudea untuk menyerang Raja Yosafat. Nah, mereka udah di mana adik-adik? Itu mereka dari bangsa Amon, lalu ada Moab dan Edom. Mereka udah bersatu, udah belok. Itu udah masuk ke bagian orange, yang warnanya oranye, itu diwarnain biar adik-adik tahu bahwa itu adalah wilayah bangsa Yehuda. Dan mereka udah masuk dan udah di bawah daripada En-Gedi. Kalau adik-adik lihat itu ada tanda panah yang putih, nah mereka udah dekat di situ. Dan ketika pembawa kabar datang, Raja Yosafat yang tadinya lagi santai, yang tadinya lagi mengurus pekerjaannya yang lain, tiba-tiba Raja Yosafat rasanya apa adik-adik? Kalau tiba-tiba didatangin 3 bangsa besar, bukan seperti 3 orang Majus ya, bawa harta kekayaan. Ini 3 bangsa besar mau menyerang, mau ngajak perang. Kira-kira rasanya gimana ya adik-adik? Raja Yosafat pasti takut. Hari-hari ini begitu banyak Kak Remon mendengar, Kak Remon mendengar juga menerima telepon, mendapat cerita bahwa hari-hari ini lagi banyak orang yang takut. Kita tahu adik-adik sekarang kita masih di tengah masa pandemi. Dan banyak sekali ketakutan yang menyerang kita di tengah pandemi ini. Takut akan virus, pertama. Lalu Kak Remon ada dengar yang takut akan masa depan. Maksudnya gimana Kak? Ada yang papanya di PHK, nggak punya pekerjaan.
Lalu bilang, Kak Raymond gimana ini? Sekolah walaupun online tetap harus bayar sekolah. Gimana caranya kita bisa belajar? Dan papa udah di PHK, gimana kita bisa cukup untuk hari-hari esok? Ini ibunya yang ngomong. Lalu ada lagi, Kak Raymond punya teman, dia gak punya orang tua, alias yatim piatu. Dia bilang, saya takut Kak, kalau orang sekarang lagi pandemi semuanya di rumah, ada papa, ada mama, ada keluarga, saya sendirian Kak. Takut akan masa depan. Gimana ini nanti ke depannya? Gimana saya sekolah? Kak Raymond yakin juga ada banyak adik-adik yang sekarang lagi sekolah juga bingung dan takut. Sampai kapan ini? Sekolahnya nggak ngadep ke orang, ngadepnya ke laptop terus. Sampai kapan ini? Atau ngadepnya ke HP? Terus nanti gimana? Saya nggak punya teman saya cuma laptop. Bangun pagi udah siap ganti baju sekolah, buka laptop seharian. Karena ada dengar. Satu teman kakak, adik kakak, dia bilang, Kak capek Kak. Dan khawatir juga gimana nanti mau kuliah. Kalau di laptop kan gak pernah ketemu orang Kak. Nanti aku ada temen gak? Banyak ketakutan-ketakutan sama seperti Raja Yosafat ini adik-adik. Dia begitu takutnya karena 3 bangsa besar akan menyerang bangsa Yudea dia sendiri. Oke, kita lihat. Lalu raja mulai memanggil orang-orang terdekat dan bilang, ini bagaimana? Dan Raja Yosafat ini, kalau adik-adik tadi nonton di dalam video, adalah raja yang cinta Tuhan, raja yang takut akan Tuhan, dan di dalam video dikatakan bahwa Raja Yosafat ini tidak pernah berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang artinya raja ini adalah raja yang baik. Raja ini adalah raja yang taat. Raja ini adalah raja yang setia. Lalu adik-adik coba tebak. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia berdoa. Karena mau katakan, adik-adik, papa mama, mbak suster, siapapun yang mengikuti ibadah online ini. Ketika ketakutan datang menyerang kita, karena juga bisa diserang. Maka janganlah kita cari pilihan lain. Tapi cari itu Tuhan. Caranya gimana? Berdoa. Enggak susah. Berdoa. Amin adik-adik. Nah Raja Yosafat ini berdoa lalu Tuhan kasih hikmat. Untuk berpuasa. Berpuasa itu apa sih Kak Raymond? Berpuasa itu adalah kita menjadi lapar dan haus. Karena kita gak makan. Tapi bukan cuma itu adik-adik. Sebenarnya puasa ini juga bisa buat kita menjadi lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah ada yang kakak mau sampaikan. Bahwa ketika Raja Yosafat ini sudah mendapatkan hikmat untuk berpuasa. Dia ajak seluruh bangsa untuk berpuasa bersama. Doa berpuasa bersama. Lalu bangsanya ikut gak adik-adik? Ikut. Karena semuanya taat dan takut akan Tuhan. Nih adik-adik. Yang pertama, Kak Raymond mau sampaikan ada 3. Ini yang pertama. Kak Raymond tulis di sini, percaya Dia Tuhan yang Maha Tahu. Kak, kalau Tuhan udah Maha Tahu, kenapa kita harus berdoa? Nih adik-adik, papa mama, kita punya anak. Kita tahu kebutuhan anak kita. Tapi sebagai orang tua, sebagai bapak,
Kalau kita lihat anak kita berkebutuhan dan dia datang kepada kita dan dia ngomong, minta tolong, minta dibantu, maka kita sebagai orang tua seneng gak? Seneng. Sama adik-adik. Bapak di sorga juga sama. Bapak di sorga sangat senang, sangat happy ketika adik-adik, papa mama, mbak suster, siapapun yang lagi ikutin ibadah online ini, kita datang kepada Tuhan. Enggak hanya pada saat, wah saya lagi sukacita, terima kasih ya Tuhan. Enggak, tapi pada saat kita lagi ada masalah, gak usah cari yang lain. Kita langsung kasih tahu ke Tuhan. Lewat doa. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu masalah kamu. Dia tahu isi hati adik-adik. Dia tahu apa yang menjadi kesusahan, ketakutan adik-adik. Sama seperti dia juga tahu Raja Yosafat itu takut apa sih? Raja Yosafat takut 3 bangsa. Dan kakak yakin walaupun di Alkitab tidak mencatat, pada saat itu Tuhan jauh lebih tahu daripada Raja Yosafat. Berapa meter lagi musuhnya datang? Musuhnya bawa apa aja? Apa yang direncanakan musuhnya? Musuhnya udah siapkan senjata apa aja? Tuhan tahu. Dan kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang maha tahu. Amin adik-adik. Jadi yang pertama kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia Alfa, Omega. Amin adik-adik. Oke, kita lanjut. Nah, ketika Raja Yosafat berdoa, berpuasa bersama-sama dengan seluruh bangsa Yudea, Yehuda, maka tiba-tiba ada satu orang kepenuhan Roh Kudus adik-adik. Dan dikatakan Tuhan berfirman, jangan takut. Percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Firman ini harus kita tangkap adik-adik. Tangkap di masa-masa sekarang ini. Bahwa jangan takut, percaya saja. Tuhan pasti tolong. Tuhan tahu gak? Tadi poinnya udah yang pertama, Tuhan maha tahu. Lalu Dia pasti menolong. Kita lanjut. Nah, ketika mendengarkan firman Tuhan dari salah satu hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, maka seluruh bangsa ikut sujud menyembah, tanda mereka menghormati firman Tuhan tersebut. Amin adik-adik. Di masa-masa seperti ini, kita harus banyak doa, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Lalu ketika kita mendapatkan firman Tuhan, kita harus menghormati firman Tuhan tersebut. Sama seperti bangsa yang ini. Mereka dicatat di dalam Alkitab, mereka langsung sujud menyembah, memuji Tuhan. Yuk kita lanjut lagi. Yang kedua, percaya Tuhan memperhatikan setiap masalah kita. Kalau yang pertama tadi apa adik-adik? Percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan memperhatikan setiap masalah kita. Tadi Kak Raymond udah ngomong sedikit di depan bahwa Tuhan itu tahu musuhnya Raja Yosafat itu punya berapa senjata, orangnya beberapa, lalu apa yang dibawa, apa yang mau diserang atau dilemparkan kepada Raja Yosafat, Tuhan tahu. Walaupun Raja Yosafat tidak tahu. Percaya Tuhan memperhatikan setiap masalah kita. Yang artinya ketika Tuhan memperhatikan masalah kita, Dia juga sudah menyiapkan jalan keluarnya. Seperti firman Tuhan yang tadi, ada orang yang diurapi, waktu lagi doa tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus. Firman-Nya apa adik-adik? Percaya saja dan jangan takut. Nih adik-adik, lalu setelah mereka mendapat firman tersebut, mereka menjadi sedikit lebih tenang.
Dan mereka bergerak dari Yerusalem ke dekat Danau Tekoa. Kalau tadi di bawah En-Gedi itu musuh-musuhnya, mereka justru melangkah mendekat sesuai daripada firman Tuhan. Oke, setelah mereka mendekat, apa yang dilakukan? Seperti di video tadi kita udah lihat, Raja Yosafat setelah memikirkan dan merapatkan bersama pemimpin sambil berdoa juga, akhirnya diputuskan, bukannya pemanah, bukannya yang bawa tombak atau pedang ataupun perisai yang di depan. Siapa adik-adik yang di depan? Raja Yosafat meminta para imam untuk menaikkan puji-pujian di barisan depan. Artinya apa adik-adik? Gambarnya artinya apa? Di tengah masalah kita juga harus naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Selain kita berdoa, kita naikkan puji-pujian. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Dan ketika kita menaikkan puji-pujian, kita juga sama aja lagi minta tolong kepada Tuhan. Carilah kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu akan dibukakan. Mintalah maka kamu akan diberi. Itu firman Tuhan. Lalu imam-imam ini meniupkan sangkakala, menaikkan puji-pujian. Kita lihat apa yang terjadi. Tadi bangsa musuhnya ini udah deketan nih dan udah mulai ketemu. Tiga bangsa ini akhirnya Tuhan buat tiga bangsa ini saling membunuh. Adik-adik udah lihat tadi di videonya, tiga bangsa ini akhirnya dengan cara yang ajaib Tuhan buat saling membunuh. Gimana caranya Kak? Hanya Tuhan yang tahu. Oke? Jadi ketika bangsanya yang dipimpin oleh Raja Yosafat datang dan sampai di medan perang, mereka udah lihat tiga bangsa besar tadi musuh mereka semuanya udah roboh, semuanya udah mati. Hebat Tuhan kita. Beri tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Nah adik-adik, cepat aja. Akhirnya karena mereka udah menang, mereka datang hanya untuk mengambil dan membawa barang-barang harta benda yang kepunyaan tiga bangsa tadi. Oke. Dan harta benda tersebut jumlahnya sangat banyak. Alkitab mencatat butuh berapa hari? 3 hari untuk bangsa ini membawa pulang seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh tiga bangsa tersebut. Hebat bukan adik-adik? Waktu perang enggak buat apa-apa, Tuhan buat kemenangan, lalu dikasih bonus lagi. Ini juga bicara hari-hari ini. Nah setelah 3 hari mereka mengambil seluruh barang jarahan tadi, hari keempatnya mereka bangun mezbah dan memuji Tuhan. Setelah itu mereka jalan balik ke bait Allah dan mereka terus memuji Tuhan. Dan Raja Yosafat sangat bergembira karena mempercayai firman Tuhan, menaati firman Tuhan, dan benar adik-adik. Seperti pesan Tuhan yang disampaikan melalui orang yang tadi kepenuhan Roh Kudus, percaya saja, jangan takut. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan kemenangan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, yang ketiga, apa sih? Ini yang terakhir. Kak Raymond mau sampaikan bahwa percaya Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Masalah apa aja sih? Masalah yang pertama, kita semua, seluruh dunia bahkan, kita lagi menghadapi pandemi. Dan Kak Raymond yakin bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan pandemi ini. Lalu yang berikutnya, masalah kita yang sekarang kita hadapin. Bisa jadi itu krisis ekonomi,
Bisa jadi itu kita lagi kesusahan di dalam rumah tangga untuk papa mama, ataupun ya para yang muda-muda yang lagi ikutin ibadah online ini punya masalah. Kalau adik-adik masalahnya apa Kak? Kalau adik-adik masalahnya sekarang ada beberapa yang mengatakan bahwa Kak, saya itu bingung Kak. Sekolah online kalau udah tutup laptop nggak bisa belajar lagi Kak. Kalau di sekolah kan masih bisa tanya gurunya. Sekarang tuh susah, gimana ya cara naik kelas Kak? Ya nggak apa-apa adik-adik. Percaya aja, jangan takut, nanti Tuhan yang buka jalannya. Nah adik-adik, papa mama, mbak suster yang lagi ikutin ibadah online ini. Semalam waktu Kak Raymond cari gambar, Kak Raymond dapetin gambar ini dan Kak Raymond taruh di sini. Kenapa? Karena ini waktu Kak Raymond melihat gambar ini, di sini langsung tek. Kayak ini yang terjadi. Ketika kita sekarang bergantung kepada Tuhan, lalu Kak Raymond ingat satu lagu. Tuhan tuh bisa memegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kanannya yang kuat, dia bisa tarik kita yang hampir jatuh. Baik dalam hal hubungan, baik dalam hal ekonomi. Kita akan naikkan pujian. Kak Raymond ingat waktu Kak Raymond pasang gambar ini, Kak Raymond ingat itu gambar Tuhan Yesus lagi ambil pakai tangan kanannya. Oke. Lagunya bukan lagu baru, tapi Kak Raymond dapetin ini. Gini lagunya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ya adik-adik, dengan iman kita katakan, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, katakan bahkan menolongku.
katakan cukup. Kalau Tuhan udah pegang tangan kita, cukup adik-adik, papa mama. Yesus memegangku. Seperti Tuhan yang memimpin Raja Yosafat mengalahkan 3 bangsa yang besar dengan cara yang ajaib. Biarlah hari ini kita mau deklarasikan dengan iman. Biarlah Tuhan juga boleh pimpin kita dengan cara yang ajaib. Tuhan berikan kemenangan buat kita hari ini. Yesus Memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oke adik-adik, Kak Raymond sebelum tutup, Kak Raymond mau ingetin lagi. Yang pertama, ingat adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oke, boleh ditampilin lagi yang tadi, multimedia. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segala pergumulan kita. Dia tahu segala masalah kita. Tapi kita harus berdoa. Seperti anak-anak yang datang kepada bapaknya. Dan dia bilang, "Pak, tolong aku, Pak. Mainan Dede atau mainan Koko lepas. Dan Koko gak bisa pasang. Papi boleh bantuin, Papa boleh bantuin. Daddy, can you help me?" Kita juga harus kayak gitu adik-adik. Ke Tuhan. Kak, udah mau ujian, tapi aku belum bisa. Gimana dong Kak Raymond? Ngomong aja sama Tuhan. Tutup mata, ngomong, Tuhan Yesus. Panggil pelan-pelan, Tuhan Yesus. Tolong saya. Pertama, lalu yang kedua, multimedia bisa tampilin. Percaya bahwa Tuhan memperhatikan masalah kita. Ini masih nyambung dengan yang pertama tadi. Pada saat anak kita ngomong mobilannya itu lepas dan dia gak bisa. Sebenarnya sebagai orang tua kita tahu, kita udah lihat dia main di situ. Dan ada yang lepas, ada kesulitan. Hari ini Kak Raymond mau katakan, Tuhan juga sama. Dia dari atas dia lihat, oh kamu lagi susah ya mau ujian.
kamu lagi sedih. Karena yang lain walaupun di rumah ada keluarga, tapi sendirian. Karena papa mamanya udah gak ada. Oh kamu, Sise, lagi sedih. Karena dia dengar papa mamanya berantem. Karena papanya kehilangan pekerjaan. Gak cukup beli buku, gak cukup beli makan, gak cukup sepatunya kekecilan, gak bisa beli sepatu. Untuk aktivitas, untuk olahraga, bajunya kekecilan. Kalau lagi sekolah online atau Zoom udah naik, udah nggak bisa turun lagi karena udah kekecilan, tapi nggak punya uang untuk beli karena papanya kehilangan pekerjaan. Tuhan tahu nggak adik-adik? Tuhan tahu. Kita harus percaya Tuhan Maha Tahu. Yang kedua, kita harus percaya Tuhan memperhatikan setiap masalah kita. Dan yang ketiga, Kak, percaya bahwa Tuhan juga sanggup menyelesaikan masalah kita. Waktu Kak Raymond lihat gambar ini, sebenarnya Kak Raymond ingat orang yang di bawah itu adalah seperti Kak Raymond. Ini tahun 2021 adik-adik. Tahun 2010 Kak Raymond udah sama kayak orang yang di baju putih itu. Orang yang baju putih. Bedanya, kalau ini mungkin lagi menceritakan ada papa atau ada seorang pengusaha muda, dia jatuh karirnya lalu mau ditolong Tuhan Yesus. Tapi Kak Raymond mau ngomong ini apa aja, ini bisa cerminin kita hari-hari ini. Mau jatuh dan Tuhan tolong. Makanya lagu tadi kita naikin. Kak Raymond lanjut, ini Kak Raymond ingat Kak Raymond sendiri. Kak Raymond mau jatuh kemana 2010? Kak Raymond gak tahu. Kalau hari itu Kak Raymond beneran jatuh, dalam tanda kutip jatuhnya, bukan jatuh ke lantai. 2010 Kak Raymond itu udah koma. Dan dokter katakan 10 menit aja Kak Raymond telat kepalanya dibuka untuk operasi. Kak Raymond jadi orang ini jatuh. Jatuh kemana Kak? Kak Raymond gak tahu. Tempatnya panas mungkin. Tapi Kak Raymond tahu 2010 itu ada satu tangan yang kuat yang pegang Kak Raymond. Enggak cuma pegang, diangkat. Siapa tangan itu? Tuh, ada gambarnya. Dan Kak Raymond ngerasain dia ada di sini. Gak cuma di sini kok, di samping kamu ada. Kamu yang lagi nonton, yang lagi ikutin ibadah ini, panggil aja namanya. Percaya Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Kak Raymond sangat percaya. Kak Raymond lihat sendiri. Kak Raymond jalanin sendiri sampai hari ini. Dari yang kecil sampai yang besar, Tuhan tolong semuanya.
Amin adik-adik. Amin papa mama. Amin yang lagi ikutin ibadah online ini. Tuhan tolong saya 2010 yang harusnya udah lewat, dikasih kesempatan. Lalu koma 3 minggu. Setelah koma, saya lumpuh setengah badan. Bangun, jerit, nangis. Iya. Karena Kak Raymond sebelumnya bisa berjalan dengan baik seperti hari ini. Bisa berolahraga, bahkan suka olahraga. Hari itu Kak Raymond bangun dengan keadaan lumpuh. Sama 3 ini lagi. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan sanggup. Tuhan bisa bantuin persoalan kita. Minta lagi. Mintanya dengan sungguh-sungguh. Air mata. Gak apa-apa. Dikatakan bahwa air mata kita, tadi ada lagu ya, ditampung di dalam kirbat. Doa, air mata itu biasa. Setelah lumpuh, kita berdoa sekian waktu, Tuhan kasih. Dokter katakan ini anak gak mungkin berjalan. Minimal 2 tahun. Paling cepat dia baru bisa menggerakkan kakinya lah. Teman-teman tahu? Adik-adik tahu? Papa mama, kamu yang lagi ikutin ibadah online ini. Tuhan buat seperti Tuhan buat yang tadi. Raja Yosafat, Tuhan buat dengan cara yang ajaib. 3 minggu. Lumpuh, berjalan 3 minggu. Dokter bilang 2 tahun. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bukan Kak Raymond. Tuhan Yesus. Lalu apalagi setelah berjalan, Tuhan itu kalau kasih paket, Kak Raymond selalu bilang komplit. Yang penting kita minta. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kita butuh apa. Tapi kalau kita nggak minta, Tuhan nggak kasih. Lumpuh udah dikasih, dibalikin tangannya nih. Yang tadi nggak bisa, tangannya udah bisa pegang mic hari ini. Puji Tuhan banget. Kakinya udah bisa berdiri di sini. 2010 saya balik ke sini. Itu jalannya seperti apa ya? Siamang kali kayak. Ya. Mungkin kayak siamang. Maksudnya gimana Kak? Jadi nggak jalan lurus. Kaki saya satu yang bekas lumpuh ini, jalannya itu setengah lingkaran. Suka main sepak bola, tendangan pisang. Itu kaki saya. Lalu saya bilang, Tuhan, saya mau kaki yang normal. Saya mau berjalan dengan normal, lurus, enggak melengkok gini. Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya, 2010-11 saya itu ke gereja gak pernah namanya kayak gini, gak pernah pakai topi. Kenapa? Gak ada rambut, bekas operasi. Jangankan mikirkan rambut, di gel, di tata-tata, rambut aja gak ada, raono. Terus ingat, Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Tapi kita harus minta. Saya nggak minta nggak dikasih. Tapi pada saat saya sadar, saya mau dan perlu rambut, saya minta.
Tuhan, minta rambut dong. Malu nih kalau pakai topi terus. Kalau di luar kan panas nggak apa-apa. Itu kebaktian atau acara apapun saya selalu pakai topi. Karena nggak ada rambut di sini. Tuhan kasih nggak rambut? Kasih. Ini asli teman-teman. Ini asli. Saya nggak pakai wig. Ini asli ya. Ya, ini asli semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terus apa lagi? Gak habis-habis. Sampai hari ini, kalau saya disuruh ceritakan kebaikan Tuhan, gak habis-habis. Sampai hari ini saya diberkatin 1 istri, 2 anak. Jangan kebalik. 1 istri, 2 anak. Istri yang baik, takut Tuhan. Anak yang lucu, takut Tuhan semua. Jadi di kesempatan ini, Kak Raymond tutup dengan kesaksian ini. Biarlah siapa aja yang dengar boleh menjadi berkat buat kalian semua. Saya rasa itu aja. Kita naikkan pujian ini lagi sebagai penutup. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yuk kita doa yuk. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami udah belajar sedikit daripada firman Tuhan. Lalu kami boleh mendengar kesaksian perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam diri hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi sharing yang memberkati, minggu yang menyemangati buat siapapun yang lagi mengikuti ibadah online ini. Tuhan, satu yang kami mau katakan, kami sayang sama Tuhan. Terus jagain kami Tuhan, terus urapi kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Tuhan jagai, Tuhan kirim malaikat untuk berjaga-jaga di sekeliling kami, rumah kami, usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapak buat hari Minggu yang indah ini. Hamba-Mu udah selesai, Kak Raymond udah selesai, dan biar Tuhan yang terus menjamah setiap kita, setiap hati kita, adik-adik. Dan Kak Raymond mau pesan buat adik-adik, kalau di rumah taat ya, oke. Taat sama papa mama, oke. Papa mama mungkin gak ngomong, tapi adik-adik bisa bantu papa mama dengan satu cara, sangat gampang. Mau tahu nggak? Kak Raymond kasih tahu. Harus taat. Udah itu aja. Oke adik-adik, udah diberkati?
Sama-sama beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri sama-sama yuk, Papa, Mama, Mbak Suster semua. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua mulai siang ini, sampai Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati, sampai ketemu di waktu-waktu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.